hari ini tanggal 26 September 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri, dalam utamanya adalah sidang umum PBB ke-80, dan dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana beliau mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di Amerika Serikat dalam sidang umum PBB ke-80, Indonesia mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Pembicara ke-1 dan kedua itu setiap tahunnya sama. We differ in race, religion, and nationality. Yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pak Presiden Prabowo berbicara di hadapan 193 negara anggota PBB. Jadi disaksikan oleh seluruh dunia. Kemudian Anda dapat lihat sendiri berbagai pimpinan dunia menyambut itu. Kemudian kagum terhadap pidato beliau, berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. I want to thank you for your very strong words. Everybody noticed your commitment and your very clear and strong words. So I wanted to personally thank you for that. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pimpinan dunia yang salut, bangga, dan hormat pada pidato Bapak Presiden, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga di New York, Presiden FIFA Gianni Infantino datang menghampiri beliau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dan FIFA berkomitmen untuk mendukung Akademi Muda Sepak Bola di Indonesia. Dan dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah, Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tidak mudah, tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di Piala Dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral. Kemudian yang ketiga, kemarin mampir sebentar di Kanada, dan intinya dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya mendampak sangat positif bagi perdagangan di Indonesia. Kemudian tadi baru saja Bapak Presiden diterima oleh Raja Willem, Raja Belanda, dan Ratu Maxima. Raja adalah kepala negara, pimpinan tertinggi di Belanda, dan ini tentunya sangat baik untuk hubungan kedua negara. Dan intinya tadi juga disepakati bahwa pemerintah Belanda akan mengembalikan sebanyak 30.000 fosil, artefak, dokumen-dokumen, budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini, dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Kebudayaan akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia. Dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama, tapi alhamdulillah berhasil disepakati tadi, dan ya nanti akan dikembalikan ke Indonesia. Itu saja kira-kira ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di Jakarta ya. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali di Jendela Istana. Program yang memberikan perspektif lengkap tentang kegiatan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Seorang pemimpin yang mengutamakan keputusan cepat dan terukur dalam setiap langkah. Saya Rika Indriaswari akan menemani Anda. Langsung saja kita mulai. Pemirsa, lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Kanada menjadi babak baru dalam hubungan kedua negara. Di Ottawa, Presiden tidak hanya menjalankan agenda diplomatik, melainkan juga memperkuat kerjasama perdagangan
investasi hingga pertahanan. Sejumlah perjanjian penting ditandatangani, membuka jalan bagi hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ottawa, Kanada menandai momen bersejarah dalam diplomasi Indonesia di Amerika Utara. Setibanya di Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Presiden disambut langsung Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton, serta jajaran perwakilan Indonesia. Kehadiran diaspora yang menunggu sejak pagi menambah suasana hangat penyambutan. Selamat datang ke Ottawa, Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Kamu siapa namanya? Sofia. Sofia. Umurmu berapa? 10. Kamu? Iya, Umurmu berapa? 10. Luar biasa. Sekolahnya di sini semua? Oh, terima kasih ya. Tuh, ini semua. Senyum dan lambaian tangan Presiden menyambut warga Indonesia di perantauan, dari berbincang singkat dengan anak-anak hingga sapaan akrab kepada masyarakat. Momen itu menjadi pengingat betapa kuatnya ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat meskipun terpisah jarak ribuan kilometer. Pak Prabowo di sini, kami bangga sekali Pak Prabowo bisa kunjung melihat diaspora Indonesia yang ada di sini. Selepas penyambutan, Presiden menuju Radio Hall untuk bertemu Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon. Pertemuan ini menggambarkan penghormatan tinggi karena dalam tradisi Kanada hanya kunjungan resmi yang dianggap signifikan mendapat sambutan langsung di Radio Hall. Dalam pembicaraan, kedua pemimpin menekankan kesamaan nilai yang menjadi landasan hubungan kedua negara, yakni demokrasi, pluralisme, dan penghormatan pada keberagaman. Isu multikulturalisme yang dijunjung Kanada selaras dengan realitas sosial di Indonesia, menjadikan kerjasama ini tidak hanya berbasis kepentingan politik, tetapi juga nilai kemanusiaan. Dari Radio Hall, Presiden melanjutkan agenda ke West Block, Parliament Hill, pusat pemerintahan Kanada. Pertemuan tete-a-tete dengan Perdana Menteri Mark Carney menjadi inti lawatan kali ini. Keduanya membahas arah baru hubungan bilateral, termasuk penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICE-SEPA. Perjanjian ini memiliki arti strategis karena untuk pertama kalinya Indonesia menjalani kesepakatan perdagangan bebas dengan negara di kawasan Amerika Utara. Lebih dari 95% tarif ekspor Kanada ke Indonesia akan dihapuskan, membuka akses bagi produk-produk pertanian, energi, dan teknologi Kanada. Sebaliknya, produk Indonesia mulai dari tekstil, alas kaki, hingga hasil laut akan lebih mudah masuk pasar Kanada yang bernilai tinggi. Colleagues, friends, this is the right deal at the right time with the right partner. This is our largest export market, Canada's largest export market in Southeast Asia. Bagi Indonesia, SEPA tidak hanya membuka peluang ekonomi tetapi juga memperkuat posisi strategis sebagai hub perdagangan di Asia Tenggara. Kerjasama ini diharapkan menarik lebih banyak investasi Kanada sekaligus memperluas bagi UKM Indonesia menembus pasar internasional. Selain perdagangan, bidang pertahanan menjadi fokus pembahasan. Memorandum of Understanding ditandatangani antara Kementerian Pertahanan kedua negara mencakup penguatan keamanan maritim, pertahanan cyber, serta pendidikan dan pelatihan militer. Langkah ini memperlihatkan keseriusan kedua negara menghadapi dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Di bidang investasi, Badan Investasi kedua negara sepakat memobilisasi lebih dari 800 juta dolar modal swasta. Dana ini akan diarahkan ke sektor infrastruktur, energi terbarukan, layanan digital, hingga manufaktur canggih. Sektor-sektor yang sangat dibutuhkan dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Tidak ketinggalan, Kadin Indonesia dan Business Council of Canada menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat jejaring dunia usaha.
Kesepakatan ini membuka ruang kolaborasi langsung antara pelaku bisnis, memfasilitasi aliran investasi, serta mempercepat realisasi proyek-proyek bersama. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan apresiasi atas kepemimpinan Kanada dalam pembangunan global. Dia menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak generasi muda untuk belajar di Kanada, sekaligus menggarisbawahi pentingnya kerjasama pertahanan dan pembangunan berkelanjutan. We would like to send more of our young people to study here, to be trained here, and to work together in the field of defense in the future. Agenda kenegaraan ditutup dengan jamuan makan malam resmi di National Gallery, Ottawa. Suasana penuh keakraban ini menjadi simbol peneguhan hubungan baru Indonesia-Kanada yang kini mencakup perdagangan, investasi, pertahanan budaya hingga pendidikan. Lawatan singkat Presiden Prabowo di Ottawa berhasil meninggalkan jejak mendalam. Dari kesepakatan perdagangan bebas hingga kerjasama pertahanan dan investasi, semua langkah ini diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Kunjungan ini bukan hanya soal diplomasi, tetapi tentang membangun masa depan bersama yang lebih kokoh antara Indonesia dan Kanada. Presiden Prabowo jalin persahabatan strategis dengan Belanda. Laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.